Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 kelas G akan mempresentasikan mengenai pedoman ejaan umum bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan Bu Ebi. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hawarai Tritrianti dengan NIM 250304500051 dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Larika dengan NIM 2505043010092. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Salsabila dengan NIM 2503045020083. Sebelum masuk ke materi, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan atau mempresentasikan mengenai materi ini. Untuk slide pertama sampai slide kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, apa itu PUBI? PUBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu aturan resmi penulis bahasa Indonesia yang baku digunakan dalam tulisan formal seperti buku sejarah singkat. Dahulu dikenal sebagai EYD, ejaan yang disempurnakan sejak 1972 pada tahun 2015, diperbarui menjadi PUBI oleh Badan Bahasa disesuaikan dengan perkembangan bahasa dan teknologi. Adapun fungsi dan tujuan PUBI, yang pertama menyeragamkan penulisan bahasa Indonesia, yang kedua meningkatkan ketetapan berbahasa agar makna lebih jelas, yang ketiga memelihara kemurnian bahasa dari pengaruh asing, yang keempat mendukung dunia pendidikan dan ilmiah sebagai acuan penulisan resmi. Yang diatur dalam PUBI, yang pertama pemakaian huruf seperti huruf kapital, miring, dan tebal. Yang kedua penulisan kata seperti kata depan, gabungan kata, partikel, akhir. Yang ketiga pemakaian tanda baca seperti titik, koma, dan tanda petik, tanda tanya, dan lain-lain. Yang keempat penulisan unsur serapan, yaitu kata asing atau daerah yang disesuaikan. Yang kedua, mengapa PUBI penting? Menyeragamkan penulisan PUBI menciptakan aturan yang sama untuk penulisan bahasa Indonesia agar konsisten dan mudah dipahami oleh semua, menjaga kejelasan makna, aturan ejaan, dan tanda baca yang benar, mencegah salah tafsir dalam komunikasi tertulis, meningkatkan profesionalitas tulis yang sesuai PUBI, terlihat rapi, formal, dan kredibel, penting dalam dokumen resmi dan akademik, mendukung dunia pendidikan. PUBI menjadi dasar penilaian dan pembelajaran bahasa yang terstruktur dan bermutu, menjaga identitas bahasa Indonesia, menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang terjaga dan berkembang, mempermudah pembelajaran bagi penurut baru. PUBI membantu warga asing dan penutur daerah belajar bahasa Indonesia secara benar dan sistemis. Yang ketiga, bagian-bagian PUBI. Yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan unsur serapan. Yang keempat, pemakaian huruf kapital dalam PUBI. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang digunakan dalam konteks tertentu untuk menunjukkan makna khusus dalam sebuah kalimat. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUBI, penggunaan huruf kapital memiliki aturan yang baku dan tidak boleh digunakan sembarangan. Penggunaan huruf kapital bertujuan untuk menunjukkan keformalan penulis, membedakan nama diri dengan kata umum, memberi struktur yang jelas dalam penulis. Yang kelima, pemakaian huruf miring dan huruf tebal dalam PUBI. Yang pertama, huruf miring. Fungsi utama, menandai kata asing, menulis judul karya dalam kalimat, memberi penekanan halus pada kata tertentu, menunjukkan istilah baru atau belum lazim. Aturan pengguna, yang pertama kata atau istilah asing, yang kedua judul karya dalam kalimat, yang ketiga penekanan kata dalam kalimat, yang keempat istilah baru atau belum umum. Hindari penggunaan untuk seluruh paragraf. Pemakaian jika media tidak mendukung italik.
Kedua, huruf tebal. Fungsi utama menonjolkan informasi penting, penulisan judul, subjudul, menandai istilah atau definisi, memperjelas label tebal, heading. Aturan pengguna: yang pertama penekanan penting, yang kedua judul atau submodul dokumen, yang ketiga definisi atau daftar istilah, yang keempat tabel dan label. Akan menjelaskan mengenai penulisan kata yang dimana ada kata dasar dan kata turunan. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu kata. Kata adalah satuan bahasa yang memiliki makna dan digunakan untuk menyusun sebuah kalimat. Kata dapat berupa kata dasar dan kata turunan. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar pembentukan kata berikutnya. Kata dasar adalah bentuk asli atau bentuk paling dasar dari sebuah kata yang belum mengalami proses pembentukan seperti pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Contoh dari kata dasar seperti guna. Guna merupakan kata asal, namun guna juga itu menjadi kata dasar dari kata menggunakan, yang kemudian kata berguna menjadi kata dasar untuk bentuk penggunaan. Contoh lain dari kata dasar itu seperti makan, tulis, besar, jalan. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai kata dasar. Selanjutnya kita ke penjelasan mengenai kata turunan. Nah, kata turunan adalah kata yang dihasilkan melalui proses pembubuhan afiks, yakni pembubuhan afiks pada suatu satuan, baik satuan itu berupa tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata. Kata turunan ini dapat dibentuk melalui pengimbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan penggabungan atau kompositum. Contoh kata turunan pengimbuhan itu ada memakan, tulisan, keindahan. Contoh dari kata turunan pengulangan itu seperti anak-anak, sayur mayur, warna-warni. Contoh kata turunan dari penggabungan itu seperti tanggung jawab, rumah sakit, dan mata pelajaran. Nah, selanjutnya slide ke-7, saya akan menjelaskan mengenai penulisan kata atau gabungan kata. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu gabungan kata. Gabungan kata merupakan kombinasi dari dua kata atau lebih yang digabungkan untuk membentuk makna baru. Gabungan kata ini bisa digolongkan menjadi dua, yaitu gabungan kata yang lazim dan gabungan kata yang sudah padu. Nah, yang pertama ada gabungan kata yang lazim. Gabungan kata yang lazim ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang masih dapat dikenali maknanya secara leksikal atau arti kata per katanya itu masih terasa, namun digunakan bersama karena sudah menjadi kebiasaan dalam bahasa. Ciri-cirinya itu seperti yang pertama, masih dapat dipisah dan maknanya tetap bisa dipahami. Yang kedua, bukan kata baku tunggal atau belum menjadi satuan leksikal tetap. Yang ketiga, biasanya belum mengalami perubahan makna secara menyeluruh. Contohnya itu seperti meja makan, surat kabar, rumah sakit, anak kecil. Nah, itu tadi gabungan kata yang lazim. Selanjutnya, gabungan kata yang sudah padu. Gabungan kata yang sudah padu ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang telah menjadi satu kesatuan makna dan seringkali tidak dapat dipahami dari arti kata per katanya. Gabungan ini dianggap sebagai satu unit leksikal atau istilah tetap. Ciri-cirinya seperti yang pertama, tidak bisa dipahami hanya dari arti kata per katanya. Yang kedua, sudah dianggap satu kata sering dijadikan entry kamus. Yang ketiga, bisa berupa idiom atau istilah khusus. Yang keempat, kadang ditulis serangkai tergantung EYD atau PUEBI. Contohnya seperti matahari, bea cukai, darah biru, tanggung jawab, dan duta besar. Di sini saya akan membahas tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda koma. Tanda koma adalah salah satu tanda baca dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat agar struktur dan makna kalimat menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Pemakaian tanda baca koma memiliki aturan penting seperti 1. Memisahkan unsur-unsur dalam perincian. Koma digunakan untuk memisahkan kata atau frasa yang setara dalam satu perincian.
Contohnya, seperti saya membawa buku, pensil, penghapus, dan penggaris. Yang kedua, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimat. Jika anak kalimat atau kalimat bawahan berada di awal, maka harus diikuti koma sebelum induk kalimat. Contohnya seperti jika hujan turun, kami tidak jadi berangkat. Contoh lainnya seperti karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Tetapi jika anak kalimat berada di belakang atau setelah induk kalimat, tidak dipakai. Contohnya seperti kami tidak jadi berangkat jika hujan turun. Tidak ada tanda koma yang berada dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, pemakaian tanda baca pada tanda titik dan tanda tanya. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan atau deklaratif. Contohnya seperti saya pergi ke sekolah diakhiri dengan tanda titik. Contoh lainnya seperti ibu sedang memasak di dapur diakhiri dengan tanda titik. Contoh lainnya pada penggunaan dalam waktu. Titik digunakan untuk memisahkan antara jam dan menit. Contohnya seperti 08.30 WIB. Contoh lainnya seperti 08.30 WITA. Yang kedua itu penulisan singkatan dengan tanda titik. Contohnya seperti SDR titik yang merupakan singkatan dari saudara. Contoh lainnya seperti BPK titik yang merupakan singkatan dari bapak. Tanpa tanda titik atau khusus singkatan yang dibaca sebagai satu kata. Contohnya seperti SIM yang merupakan singkatan dari surat izin mengemudi. Yang kedua, tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Digunakan saat mengajukan pertanyaan secara langsung. Contohnya seperti apa kamu sudah makan? Tanda tanya. Di mana kamu tinggal? Tanda tanya. Apa yang sedang kamu kerjakan? Tanda tanya. Dan contoh terakhir seperti siapa nama dosenmu? Tanda tanya. Baik, dari materi yang telah kami bahas, kami dapat simpulkan bahwa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan aturan penting yang harus dipahami dan diterapkan agar penulisan kita menjadi jelas dan sesuai dengan kaidah. Dengan menguasai ejaan yang benar, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi tertulis dan menjaga keindahan bahasa Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang belum dipahami dari penjelasan kami, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Nanti kami akan menjawab sesuai dengan pemahaman kami mengenai materi PUEB ini. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan atau saran mengenai presentasi dari kelompok kami, silahkan ketik di kolom komentar sehingga nantinya kami akan menjadikan bahan evaluasi untuk presentasi ke depannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.